Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman kelas antropologi A2. Saya berterima kasih sekali atas pengertian dari teman-teman kelas antropologi yang sudah mau berkenan untuk menunda waktu perkuliahan dikarenakan internet kita yang lagi down 2 hari yang lalu. Jadi untuk membayar hutang kelas yang belum saya tunaikan, saya bermaksud untuk membuat video online ini sehingga pembelajaran kita tetap dapat tersampaikan dengan baik. Oke, kita langsung aja beranjak ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kurang lebih sekitar 4 materi pembelajaran. Ada 4 subtema yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan fungsi hukum dan kebudayaan, bagaimana hukum dan kebudayaan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian kita akan membahas wujud dan unsur dari kebudayaan itu seperti apa sih, bagaimana sih wujud konkret dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai aspek-aspek kebudayaan dalam bermasyarakat, dan subtema yang keempat kita akan membahas mengenai proses pembudayaan itu sendiri, bagaimana kebudayaan itu bisa merasuk ke dalam setiap individu-individu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita langsung aja berlanjut ke topik pembahasan yang pertama mengenai fungsi hukum dan kebudayaan dan bagaimana keduanya ini saling berkaitan gitu ya, antara hukum dan kebudayaan ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa merupakan suatu kenyataan bahwa antara manusia, kebudayaan, masyarakat, dan hukum itu terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena di mana ada manusia, disitulah ada masyarakat. Di mana ada masyarakat, tentu di sana pula ada manusia gitu ya. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, setiap manusia hidup dalam masyarakat selalu menghubungkan kepentingan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi setiap manusia yang berhubungan satu sama lain ini, dalam hidup bermasyarakat, itu selalu menghubungkan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sebagaimana bisa kita lihat di PPT yang saya tampilkan, di situ saya meletakkan ada individu 1, individu 2, individu 3, yang mana ketiga individu ini merupakan bagian dari masyarakat sederhana, dan masyarakat sederhana ini termasuk ke dalam circle-nya kebudayaan, yang mana kebudayaan itu keseluruhannya terdiri atas hukum gitu ya. Tidak hanya masyarakat sederhana, begitu pula di masyarakat modern. Jadi bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana gitu ya, yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu pasti akan dibutuhkan di segala bentuk kelompok yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang berinteraksi satu sama lain. Nah, karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat inilah, maka masyarakat itu sendiri yang memprakarsai terciptanya kaidah-kaidah atau norma-norma yang ditaati untuk menjadi pedoman mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat cenderung berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang sudah mereka bentuk, sudah mereka sepakati, sudah mereka taati selama bertahun-tahun secara turun-temurun dan secara terus-menerus tersebut. Dan apabila masyarakat tidak berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang sudah mereka sepakati tersebut, ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Jadi perlu digarisbawahi ya, ketika individu yang satu dengan individu yang lain itu membentuk pola interaksi ini kan mereka bangun secara terus-menerus. Nah, dari pola interaksi inilah akhirnya muncul suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan ini menjelma menjadi kebudayaan karena diturunkan secara terus-menerus dilakukan kepada individu yang lain, kepada generasi selanjutnya, yang mana kemudian dari kebudayaan inilah lahir kaidah-kaidah atau norma-norma yang dibentuk secara kolektif oleh mereka, yang dipercayai oleh mereka, yang mana hal ini kemudian berubah statusnya menjadi hukum. Hukum yang mereka prakarsai sendiri inilah yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan yang namanya kepastian dan keadilan, sehingga interaksi yang terbentuk antar individu yang ada di masyarakat tersebut tetap dalam koridor kedamaian dan ketertiban bermasyarakat. Kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan itu. Jadi hukum itu kan berlandaskan pada kaidah-kaidah yang diakui dan dibentuk secara kolektif, yang mana itu
merupakan adopsi dari kebudayaan mereka sendiri gitu kan. Kebudayaan mereka itu kan pasti melahirkan suatu norma-norma gitu kan. Nah, inilah norma-norma ini yang merupakan suatu bentuk hukum bagi masyarakat mereka. Ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Jadi mereka itu hukumnya tidak dibentuk dalam undang-undang, tapi melalui kebiasaan saja, yang mana kebiasaan ini diakui dan diterapkan secara terus-menerus oleh mereka, yang mana kemudian melalui kaidah-kaidah dan norma-norma yang dibentuk secara normatif ini melahirkan sebuah hak dan kewajiban, sehingga kita tahu, oh, si A, individu si A ini dia itu perannya sebagai ini. Dalam melakukan proses sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, saya yakin kalian sudah mengetahui ini di kelas sosiologi, apalagi kalau misalkan kalian ikut di kelas sosiologi. Individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam melakukan interaksi, ini kan semuanya disebut sebagai satu kesatuan proses sosial. Nah, dalam melakukan proses sosial ini, mereka terlebih dahulu sebelum beranjak kepada proses sosial itu, mereka terlebih dahulu mengamati gitu, menelaah, oh, individu si ini tuh di hidup saya, di hidup bermasyarakat, perannya akan lebih sesuai ke peran ini, ke peran ini, ke peran merangkul, ke peran menjaga. Pokoknya intinya setiap individu itu mereka disertai dengan peran mereka masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari peran-peran mereka inilah kemudian dapat diklasifikasikan apa saja sih hak-hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka. Nah, kalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan, itu di antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dengan individu yang individu nomor 1, individu nomor 2 dengan individu nomor 3 gitu maksud saya. Mereka dalam berinteraksi itu semuanya sudah berlandaskan hukum, yang mana hukum ini merupakan sesuatu yang lahir dari kebudayaan yang mereka percayai, yang mana juga hukum ini menganut beberapa norma, berupa norma agama, norma kesopanan, norma asusila, norma tertulis, norma tidak tertulis. Ini merupakan norma-norma yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bisa kalian lihat di slide ini. Slide ini kan minggu lalu kita sudah melakukan pembahasan nih tentang slide norma-norma, dan saya sudah melibatkan kalian untuk menjawab apa sih norma agama, apa sih norma kesopanan, apa sih norma kesusilaan, norma asusila gitu ya, apa norma tidak tertulis dan apa itu norma tertulis. Nah, norma-norma ini semuanya lahir dari kebudayaan dan merupakan suatu bentuk penjelmaan hukum yang menjadi dasar untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan norma-norma ini tentunya akan berbeda di antara masyarakat A dengan masyarakat B dengan masyarakat C. Masyarakat yang ada di Pulau Jawa, masyarakat yang ada di Pulau Bali, masyarakat yang ada di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, itu semuanya pasti akan berbeda gitu. Akan tetapi hukum-hukum yang berlaku atau yang lahir dari suatu kebudayaan ini keseluruhannya itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai grundnorm kita dalam melakukan kegiatan bernegara di Indonesia.